teman-teman Indodax, jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faisenia tentunya. Anyway, aku pengen tanya nih, mungkin bagi beberapa di antara kalian udah sering banget denger istilah FOMO. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu FOMO di dalam dunia kripto? Nih, aku mau jelasin ya. FOMO adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan cemas atau tidak nyaman yang muncul dari keyakinan bahwa orang lain tuh lebih baik daripada kita. Jadi kayak apa yang orang lain punya tuh kita juga mau jadi ikut-ikutan punya gitu. Nah, istilah FOMO sebenarnya udah ada nih dari tahun 2004. Jadi ada penulis asal Amerika yang memperkenalkan istilah FOMO atau Fear of Missing Out saat kemunculan Friendster dan internet telah mempengaruhi kehidupan manusia gitu ya. Jadi sebenarnya udah ada dari lama, cuma sekarang baru hype lagi gitu istilah FOMO ini. Nah, fenomena FOMO ini juga sering terjadi di dunia kripto, di mana para trader takut kehilangan potensi keuntungan dengan tidak membeli atau menjual aset pada waktu yang menurut mereka tuh tepat. Karena misalkan mereka ngelihat temennya tuh dapat keuntungan yang banyak gitu, sehingga mereka jadi FOMO untuk ikutan beli aset digital tersebut gitu. Nah, FOMO ini dapat menyebabkan keputusan perdagangan yang impulsif dan tidak rasional yang akhirnya bisa mengakibatkan kerugian. Jadi harus didasari dengan fundamental dan analitikal juga ketika kita mau ikut-ikutan orang untuk berinvestasi gitu ya. Oke, hari ini daripada kita kebanyakan analisa asal bunyi, kita langsung aja, biasanya kan kita ngobrol sama suhu-suhunya community. Nah, hari ini pun juga aku mau ngundang suhunya community yang katanya udah lama banget bergabung di dalam dunia kripto, yaitu ada Mas Agus dari community Cryptoish. Halo Mas Agus. Halo. Mas Agus, apa kabar sih? Alhamdulillah sehat dan senang bisa ada di sini. Kita juga seneng banget ngundang Mas Agus ke sini. Oke deh teman-teman, selain itu, selain ada Mas Agus juga yang gak kalah ketinggalan, yang selalu terkenal dan dicari-cariin sama warga-warganya Indodax, ada Crypto Boy. Tuh kan, kemarin-kemarin kan gak ada Crypto Boy, sekarang hari ini ada Crypto Boy. Siapa lagi kalau bukan Yoga Agustian, community specialist dari Indodax. Halo Kak Yoga. Halo Faye. Apa kabar sih Kak Yoga? Baik selalu. Baik selalu. Oke nih, dua-duanya kan kabarnya udah baik nih, selalu nih. Sekarang aku mau nanya, kalau kabar aset kriptonya apakah ikut sehat juga? Apakah menghijau atau gimana? Dari Mas Agus dulu mungkin boleh dijawab. Dari awal tahun mungkin udah mulai membaik ya. Membaik. Kalau tahun kemarin tentu ya semua kena kripto winter ya kan. Tapi ya balik lagi, kalau kita sebagai sifatnya untuk investasi jangka panjang, tentu melihat penurunan market itu menjadi sebuah opportunity buat beli di harga jauh lebih murah aja sih kalau saya gitu ya. Kenapa opportunity tuh Mas? Kan biasanya kan orang kalau misalkan lagi turun kan udahlah jual aja, justru bukan nambah beli lagi gitu. Keyakinan itu muncul karena ada analisis yang menjadi fondasi ya untuk kita mengambil keputusan gitu. Tentu ya butuh research. Artinya kenapa saya berani hold ya karena saya melakukan riset secara mandiri gitu. Dan yakin bahwa aset yang saya beli dan saya hold itu di kemudian hari nilainya akan jauh lebih bakal ngepam gitu ya. Setahun 2 tahun berikutnya mungkin bakal tinggi gitu ya. Dan gak bisa juga kayak ketika turun semuanya harus beli, gak bisa kayak gitu juga ya Mas Agus ya. Harus lihat-lihat juga. Tentunya harus lihat analitikalnya. Kalau Kak Yoga gimana kabar aset kriptonya nih? Sejauh ini ya baik sih, karena memang dari awal Maret kan memang sedikit koreksi ya. Bitcoin hingga 19.000. Sebenarnya itu menurut saya bakal turun tuh. Tapi ternyata tidak. Karena saya cek secara analisis teknikal itu Bitcoin sudah berada di area higher low daily. Nah, higher low adalah titik beli kita, dan makanya Bitcoin dari 19.000 langsung hingga titik tertinggi di kisaran 28.000-an. 28.000 sekarang ya? Iya, 28.000-an, dan memang itu signifikan banget ya kenaikannya. Nah, balik lagi mungkin kalau saya tujuan investasi ya saya tetap beli ketika market Bitcoin itu lagi koreksi. Kayak gitu. Kalau aku sih tahu banget kayak Yoga lagi membaik nih aset kripto. Kemarin kan baru take profit. Take profit dari CFX sih. Iya, keren banget tuh. Oke deh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Mas Agus, aku mau tahu, tadi kan kita mention tuh kalau Mas Agus ini dari community Cryptoish gitu ya. Sebenarnya Cryptoish ini community yang sekeren apa sih Mas Agus? Boleh nggak di-share ke teman-teman Indodax semua nih? Mungkin apakah kita tuh community pertama atau gimana mungkin Mas Agus? Iya, boleh dibilang Cryptoish mungkin yang pertama ya di Indonesia gitu. Dulu di tahun 2017 atau 2018 lah, saya agak lupa ya, karena dulu tuh memang belum ada yang bahas kripto. Bahkan yang pakai
grup-grup di Telegram untuk kripto itu juga belum ada. Belum gitu ada. Ya. Belum ada. Ya memang agak unik dulu tuh memang kriptos itu awalnya saya dulu dapat informasi airdrop, ya kan? Airdrop pertama di dunia kalau nggak salah itu UCAsh namanya. Oke. Koin token UCAsh. Nggak ada nilainya gitu. Cuman saya iseng waktu itu ikutan gitu dapat berapa koin. Saya iseng upload di YouTube. Oke. Yang nonton puluhan ribu waktu itu. Hampir 100 ribuan lah. Nah, sedangkan kalau ada orang yang ngeklik itu tuh dia dapat, saya juga dapat kan gitu pakai sistem referral gitu. Saya dapatnya banyak. Tapi nggak ada nilainya ya saya biarin aja kan. Waktu itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ternyata dia masuk salah satu exchange di luar waktu itu ya. Dan ternyata harganya lumayan. Dan saya jual itu dapat 0,5 Bitcoin. Harganya waktu itu Bitcoin udah di 110 juta. Otomatis semua referral yang ikutan di YouTube itu semua dapat duit juga. Semua ikut-ikutan tuh ya? Iya, ikutan. Akhirnya disitulah booming gitu kan. Banyak orang yang pengen belajar cara dapat uang di dunia cryptocurrency. Baik secara investasi maupun gratisan dulu tuh awalnya begitu. Karena saya capek ngajarin satu-satu gitu. Saya bikin tuh website namanya cryptois.net waktu itu. Akhirnya jadi community lah. Cuman saya berhenti nggak nulis iDrop, saya buka website itu menjadi penulis, siapapun bisa jadi penulis supaya semua orang punya kesempatan mendapatkan afiliasi dalam iDrop. Karena waktu itu abis UCAsh itu banyak banget tuh iDrop yang muncul gitu ya. Dan gila lah, bener-bener banyak yang dari komunitas ada yang bisa beli rumah, beli mobil dan wah pokoknya banyak lah ya teman-teman yang terbantu gitu di komunitas tersebut. Dan kalau boleh saya bilang juga sekarang jadi komuniti besar Indonesia dulunya penulis di kripto itu. Jadi emang terbuka untuk umum ya pada dulunya, saat itu ya? Dulunya. Sekarang kita tutup, saya jadiin forum. Kalau dulu malah langsung nulis gitu kan. Jadi ada admin panel yang langsung masuk situ. Nah, denger nih Mas Agus, kan Cryptois ini kan kemarin kan kita udah stalking ya. Dan Mas Agus kan sekarang namanya lagi ada di mana-mana nih. Lagi terkenal kayak Yoga di mana-mana Mas Agus ini. Nah, kemarin tuh kita sempat stalking kalau misalkan dari Facebooknya Cryptois ini tuh membernya ratusan ribu gitu ya. Nah itu tuh lebih kemana Mas Agus? Apakah lebih ngasih edukasi atau kayak tadi forum tadi semua orang bisa nulis juga di Facebooknya Cryptois? Kalau nulis itu di forum ya di website kita. Kalau di Facebook itu sebenarnya gini dulu itu terpisah ya bukan Cryptois sebenarnya. Dulu namanya Pemburu Bitcoin Indonesia, tapi dia barengan sama Cryptois itu munculnya ya. Itu menjadi grup mungkin tertua juga di Indonesia itu Bitcoin ya karena di situ memang real member setiap hari mereka kerjaannya kalau nggak main iDrop trading investasi udah aja di sekitaran itu 188.000 orang sekarang itu private ya bukan buat public gitu jadi emang kita kita filter memang orang-orang yang pengen belajar aja di situ. Kayak gitu sih. Nah, yang tergabung itu apakah banyak dari kalangan Gen Z? Kan pasti kelihatan tuh dari bahasanya ya kan? Atau kalangan millennials atau gimana nih Mas Agus? Milenial sih. Millennials yang banyak ya? Ketahuan dari bahasa-bahasanya kan khas gitu. Oke, karena kita lagi ngomongin Gen Z dan millennials nih, sekarang nih fenomena yang terjadi saat ini di dalam dunia kripto pun juga banyak banget investor dari kalangan Gen Z dan millennials. Bener gak sih kayak Yoga setuju nggak? Iya kan? Jadi kayak untuk mereka tuh mulai akan investasi di kripto ini gitu kan. Nah, menurut Mas Agus dan Kak Yoga nih, apakah ini merupakan perkembangan untuk ekosistem kripto atau malah merugikan nih karena bisa jadi hanya FOMO belaka gitu. Jadi mereka ikut-ikutan temennya dapat gue dapat keuntungan nih kayak gini-gini, mereka ikutan gue juga mau investasi di kripto gitu. Menurut Mas Agus duluan mungkin kayak gimana nih Mas Agus? Dampaknya bagus atau tidak gitu ya? Menurut saya ada sisi positifnya ya. Karena kan di generasi saya aja ya misalkan di pendidikan kita kan investasi itu sebenarnya sangat jarang dibahas ya. Kecuali mungkin kalau dulu tuh banyaknya masalah investasi itu menengah ke atas lah gitu kan. Menengah ke bawah konsepnya nabung tuh kan dulu kan. Nabung bakal kaya. Celengan ayam tuh biasanya. Gitu kan. Nah, dengan hadirnya kripto ini sebenarnya ada sisi positifnya di mana orang-orang yang tentunya
yang menengah ke bawah gitu ya, terutama. Dan itu pula yang jadi sasaran Cryptost untuk edukasi ya. Orang-orang menengah ke bawah punya kesempatan untuk melakukan investasi. Karena kalau dulu investasi kan beli rumah, beli properti, itu uang gelondongan lah gitu ya. Ibaratnya kalau orang-orang menengah ke bawah boro-boro mikirin begituan gitu kan. Dengan cryptocurrency dia mulai bisa yang tadinya konsep nabung itu beralih ke investasi. Karena bisa dimulai dari nilai $10 gitu kan per bulan, dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang menengah ke bawah. Jadi walaupun mungkin secara psikologi terutama untuk generasi milenial gitu ya. Nah, karena yang namanya investasi dan trading itu kan seni dalam mengambil keputusan kalau menurut saya gitu ya. Setuju banget. Seni dalam mengambil keputusan, karena kerjaan kita tuh sebenarnya mengambil keputusan. Nah, keputusan ini bisa memiliki kualitas yang baik itu karena psikologinya udah bagus, emosionalnya bagus, jam terbangnya juga udah bagus gitu. Nah, tentu mungkin untuk generasi milenial faktornya di psikologi sama emosional ini gitu. Gitu aja. Tapi menurut saya dampaknya tetap positif lah, karena itu balik lagi nanti ke orangnya ya. Saya juga dulu kena FOMO lah sama ya kan. Tiba-tiba Bitcoin naik gitu kan. Pasti karena lihat potensi harganya dulu gitu. Tapi balik lagi ke orang itu. Kalau saya melihat itu kan nggak langsung saya beli gini, nggak. Saya melakukan riset dulu gitu. Mencari tahu ini apa, potensinya seperti apa, kedepannya seperti apa. Jadi nggak hanya kata orang lain, tapi benar-benar kita cari tahu dulu gitu kan. Gitu sih. Kalau menurut Kak Yoga gimana nih Kak Yoga nih? Gen Z dan millennials nih yang mulai ikut investasi gitu. Apakah cuma FOMO atau gimana Kak Yoga? Ya menurut saya sih ini sebagai dampak positif ya. Karena memang milenial dan Gen Z itu pas tahun-tahun sebelum Bitcoin itu kan belum dikenal dengan investasi ya. Apalagi dengan investasi kripto, termasuk investasi digital yang mudah diakses bagi kalangan milenial. Nah, jadi sebenarnya terbawa FOMO baik sih terkait dengan investasi. Karena memang keuangan itu penting lah dalam kehidupan kan. Dan benar keputusan pun di diri kita sendiri. Kalau sebelum terjun, kita harus ngapain dulu. Yang terpenting adalah ketika kita terjun di dunia investasi, yaitu dibekali oleh edukasi. Jangan kita ikut-ikutan terbawa FOMO dan akhirnya tanpa didasari edukasi. Itu menjadi dampak yang buruk gitu kan bagi milenial. Jadi ya lebih baik sesadar mungkin diri kita ya lebih belajar dulu aja digiatin. Jangan ikut-ikutan sampai kita lupa diri. Nah, itu lebih bahaya. Kayak gitu sih. Nggak apa-apa ikut-ikutan asalkan didasari juga dibekali sama yang kita punya gitu ya, Kak Yoga ya. Jadi kalau misalkan udah didasari, ini contohnya kayak Kak Yoga gini. Semangat untuk belajar. Semangat terus belajar. Setuju banget, aku setuju banget. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh ya, kan kayak aku bertanya dulu dari Gen Z dan millennials tuh apakah FOMO belaka, ternyata ada juga dampak positifnya gitu kan. Nah sebenarnya aku mau nanya, apa sih FOMO di dalam dunia kripto ini, dalam trading ini tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih Kak Yoga dan Kak Agus? Boleh dari Kak Agus dulu mungkin yang jawab? Sebenarnya FOMO ini apa ya? Dia bisa jadi FOMO negatif dalam tanda kutip menggiring orang untuk melakukan sesuatu yang salah. Kalau yang nerima informasinya juga mungkin ya belum ada ilmunya sama sekali. Gitu. Karena bisa aja gini, orang ngasih informasi dengan benar, katakanlah memberikan informasi peluang gitu ya. Nah itu kan balik lagi yang nerima informasi itu apakah orang yang smart gitu ya, atau yang kurang smart gitu ya. Atau yang cuma ikut-ikutan doang. Jadi ya itu tergantung yang nerimanya aja sih sebenarnya. Karena informasi buruk, informasi yang salah pun, misalkan yang menjerumuskan, kalau yang menerima informasinya itu dia tidak langsung menelan itu mentah-mentah, ya justru menjadi sebuah ilmu juga menurut saya. Gitu. Jadi bisa jadi sukses juga gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi sebenarnya FOMO di dalam kripto tuh mungkin lebih gini sih, melihat harga koin tiba-tiba naik gitu kan, menjadi efek domino karena orang-orang pada membeli dalam waktu yang bersama. Terus kita lihat itu, peluang, menjadi sebuah ketakutan gitu. Kita nggak kebagian, akhirnya nafsu kita masuk juga. Ternyata kita beli di pucuk. Nah, ya kan, emosi kita kadang mengalahkan ilmu kita gitu kan. Kadang-kadang makanya yang disebut itu tadi saya bilang
generasi milenial mungkin faktornya lebih di emosional sama psikologi, di mana dia harus memiliki manage resikonya, manajemen keuangannya di dalam melakukan investasi dan trading. Itu aja sih. Setuju banget aku. Oke, kalau dari Kak Yoga gimana nih Kak Yoga? Dari apa sih Kak? Kalau dari saya sih ya, terkait FOMO investasi dan trading ya, lebih tepatnya sih balik lagi ke diri sendiri ya. Sebelum melakukan keputusan investasi, ketika market lagi naik, kita research terlebih dahulu. Jangan, wah lagi naik, teman gue udah beli di harga bawah gitu kan. Kita malah langsung beli, padahal itu belum tahu apakah udah di titik tertinggi, apa titik menengah gitu kan. Tapi sebaiknya ya bisa kita beli, cuman dengan harga cicil aja. Jadi jangan ketika teman udah beli kita langsung beli all in gitu, karena takut ketinggalan. Lebih baik cicil dulu di harga tengahnya ataupun terkoreksi cicil lagi gitu. Jangan aset full, itu lebih berbahaya juga. Nah terus terkait dengan psikologi nih ya, balik lagi ya, untuk psikologi itu kita sebagai investor atau trader melakukan belajar gitu, belajar lebih giat terkait dengan koin apa yang akan kita beli. Apalagi kalau misalnya kita ngebandingin, wah si A profitnya udah banyak nih, kita ketinggalan. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita bakal hancur di kripto gitu kan. Lebih baik kayak tetap self-taught, ngomong diri sendiri, gimana ya caranya biar gue gak FOMO gitu. Gimana ya caranya biar gue gak ikut-ikutan sampai gue lupa diri gitu, itu bahaya banget. Jadi tetap kontrol diri supaya investasinya aman, kayak gitu sih. Tadi tuh beli di harga tengah berarti gitu ya Kak Yoga. Mungkin teman-teman banyak yang belum ngerti. Beli di harga tengah tuh maksudnya Kak Yoga tuh modalnya jangan ditaruh all in semuanya gitu teman-teman. Jadi dicicil aja. Jangan pas di harga teratas kita beli ya tunggu aja di harga tengah-tengahnya gitu. Pasti kan dia akan koreksi. Cicil aja, terus cicil terus. Jangan all in. Contohnya nih Kak Yoga, kita contohnya punya modal 5 juta. Boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman semua? Contoh modal 5 juta. Ketika harga market naik, mungkin teman-teman bisa naruh 1 juta dulu. Nah, lebih baik terus taruh lagi 2 juta di bawahnya, terus sisa lagi 3 juta di bawahnya. Jadi sistemnya 3 kali, tapi tergantung keputusan investor atau trader ya. Kalau saya sih strategi untuk mengatasi FOMO sih menggunakan cicil aja gitu. Oke, setuju banget. Keren banget tuh teman-teman. Udah ada tipsnya tuh dari Kak Yoga tuh. Nah tadi kan kita bahas tentang Gen Z, millennials gitu. Nah saat ini tuh Kak Yoga dan Mas Agus nih, ada profesi yang cukup digandrungi nih di kalangan Gen Z dan millennials, yaitu KOL dan influencer gitu ya. Dimana nih kalau misalkan seorang KOL biasanya menjadi seorang tokoh yang menggiring opini publik dengan keahliannya. Misalkan contohnya Kak Yoga gitu. Kak Yoga kasih edukasi ke teman-teman kripto semuanya, kayak gitu. Itu contohnya KOL. Nah, sedangkan influencer nih biasanya tuh dari kalangan selebgram, selebritis gitu yang punya popularitas untuk ngajak orang-orang buat beli ini atau kayak gini aja ya gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, namun kedua profesi ini nih untuk kalangan Gen Z dan millennials itu tuh menjadi menjadi orang tuh terinfluence gitu, pengen sama yang mereka pakai, sama yang mereka gunakan gitu. Nah, menurut Mas Agus dan Kak Yoga nih, kalau di dalam dunia kripto sebenarnya apa sih bedanya dari FOMO versi KOL atau FOMO seorang influencer dalam bidang kripto ini gitu? Mungkin dari Mas Agus dulu boleh jawab. Bedanya kalau dari call itu mungkin kualitas isi beritanya atau isi informasinya gitu ya. Mungkin jauh lebih berbobot karena mungkin itu di bidangnya gitu ya, di bidangnya. Dan tentu informasinya lebih detail. Dan tentu kalau call itu biasanya kan community ya. Artinya di dalam call itu bersama-sama melakukan sesuatu itu. Misalnya di call di crypto tuh ya biasanya dia punya grup. Isinya ya trader, ya investor juga gitu. Nah, ini yang agak bahaya ya yang dari influencer ya. Contoh kayak kasus tokoh-tokoh artis yang belakangan ini muncul. Gitu. Kalau kita yang lama di dunia kripto, kita bisa tebak bahwa ini hampir mendekati penipuan ya atau scam ya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak ngerti gitu tentang dunia kripto tuh dari statement mereka, dari bahasa yang mereka lontarkan, itu mereka nggak ngerti bagaimana seseorang tidak mengerti bisa membuat sesuatu menjadi CEO gitu kan. Dari itu hanya mengandalkan popularitas dia, bukan di bidangnya gitu kan. Bukan bidangnya cuma artis atau mungkin anak seseorang public figure atau gimana gitu kan. Ini yang sangat berbahaya, bahkan anjurannya itu beli token ini nanti akan naik sekian kali lipat tanpa edukasi resikonya gitu. Nah, ini yang agak ini ya sering orang lupa dalam mengedukasi.
selain kita kasih tahu potensi Gainnya. potensi kebaikannya gitu, potensi profitnya, kita juga harus kasih tahu resikonya. Resikonya. High risk, high gain juga. Iya, tentu dengan adanya resiko harus yang ada namanya manage resikonya atau manage keuangannya gitu. Jadi ya bedanya sih itu ya. Kalau dari call sih mungkin lebih kualitasnya aja lebih bagus menurut saya gitu kan. Oke. Karena berada di community tersebut. Tapi kalau influencer ini yang bahaya. Oke. Yang bahaya. Oke. Saya gitu sih. Oke, kalau dari Kak Yoga gimana nih, Kak Yoga? Kalau dari saya tentang influencer mah Kole. Kalau untuk influencer emang biasanya suka di endorse oleh tokoh-tokoh artis gitu kan. Kalau untuk call kan berarti sukses dari bidang-bidangnya. Betul. Contoh kayak memang udah didasari oleh edukasi kripto gitu kan. Sebenarnya sebagai pemula gitu kan menanggapin hal ini ya cukup hati-hati atau was-was. Jadi kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan bidang tertentu yaitu seperti komunitas nyatanya. Jadi jangan wah ada influencer nih yang nge-up koin-koin yang memang menarik gitu. Padahal tapi itu hanya endorse aja gitu, endorse belaka. Jadi itu sangat berisiko. Contohnya aja pada koin-koin artis yang sebelumnya naik tinggi dan ternyata ya tahu sendiri lah harganya sekarang ya. Jadi sebagai trader atau pemula yang baru terjun lebih baik cari tahu dulu aja lebih dalam. Jangan ikut-ikutan, jangan sampai lupa diri juga ada influencer yang koin ini kita ikutan beli dan akhirnya resikonya di diri kita sendiri bukan dari influencer itu sendiri. Jadi was-was aja nanggapin hal terkait dengan itu sih. Oke, intinya dari Kak Yoga dan Mas Agus ini boleh aja, cuma tetap harus pure ya, tetap harus research dulu sebelum mau beli koinnya. Karena kalau misalkan kerugian itu kayak tadi yang dibilang high risk, high gain juga. Jadi nggak apa-apa untuk beli token artis atau semacamnya, cuma tetap harus kalian juga harus punya dasar fundamental atau dasar teknikalnya gitu. Harus research, benar-benar harus research, terutama di dalam fungsinya ya. Ini fungsi yang mau di-endorse artis mana aja, fungsi tokennya nggak akan ada nilainya kan gitu ya. Jadi kita mesti lihat sistem di dalam sebuah project itu nih nantinya akan menimbulkan fungsi nggak yang akan digunakan banyak orang, yang akhirnya nanti tokennya tuh atau koinnya itu bukan cuma dibeli buat ngehold gitu, tapi memang ada fungsinya gitu kan, sehingga menyerap sirkulasi token tersebut di pasar. Oke, setuju banget aku. Fungsinya juga harus jelas juga. Nah, tapi nih Mas Agus dan Kak Yoga, apakah FOMO nih dapat membawa dampak yang serius nih bagi para trader? Tadi kan udah di-mention tuh, mungkin bisa diperjelas lagi. Dan tentunya market itu sendiri atau harga pada sebuah project seperti contohnya misalkan ada koin baru gitu. Ada dampak yang serius nggak sih Mas Agus? Mungkin dari Mas Agus duluan boleh jawab. Pasti ya, nah, FOMO apapun itu jenisnya dalam waktu singkat mungkin karena efek domino ya, efek domino pembelian sebuah koin yang dilakukan dalam waktu berdekatan atau bersamaan oleh banyak orang itu akan menimbulkan loncatan harga yang cukup signifikan. Tetapi teman-teman juga harus lihat volume perdagangan. Jangan sampai teman-teman tertipu oleh kenaikan harga tetapi volumenya tidak ada. Berarti itu hanya permainan benar-benar pure FOMO doang gitu kan. Banyak orang yang beli gitu kan karena lihat harga tinggi, dia mau jual nggak bisa kan, likuiditasnya nggak ada, volumenya nggak ada. Nah, jadi FOMO pasti berpengaruh terhadap kondisi pasar. Ya. Tetapi kalau misalkan koin tersebut memang memiliki volume yang bagus, fundamental yang bagus, ya kenaikan itu masih wajar. Gitu ya. Cuman yang bahaya itu FOMO pada kenaikan token-token baru yang volume perdagangannya masih kecil, komunitasnya juga belum terbentuk, fungsinya belum ada. Ketika efek domino pembelian itu mulai berhenti, seketika blub jatuh. Dam semuanya. Ya karena semua berbarengan. Berbarengan. Ngambil take profitnya berbarengan. Berarti volume perdagangan dan liquidity itu penting banget untuk kita ketahui. Sangat. Bahkan kita bisa menebak arah juga ya, arah pergerakan sebuah aset atau kripto gitu. Buat saya yang paling penting adalah volume perdagangan. Kalau saya ya, kalau teknikalnya ya, itu melihat volume perdagangan. Volume perdagangan, ya, terutama. Volume harian. Kalau tadi Mas Agus volume perdagangan dan liquidity-nya itu penting, Kak Yoga, kalau menurut Kak Yoga apa nih yang penting nih? Dampak positif ya untuk dampak yang serius sih Kak, dampak yang serius serius untuk trader dan tentunya market itu sendiri. Misalkan ada koin baru yang listing gitu atau kayak gimana? Ya gitu? sebenarnya kalau ngelihat koin-koin baru ya, seperti kita riset dulu kayak project apa yang ada di koin itu ya. Nah, jadi untuk melakukan FOMO dalam
potensi untuk coin market itu naik, sebenarnya boleh saja, tapi ya balik lagi modalnya kecil dulu aja. Kalau modal besar ya malah bahaya gitu. Karena kan itu belum tahu nih secara teknikal apakah bisa dibaca atau enggak. Karena langsung naik tinggi. Nah, itu berbahaya. Jadi lebih baik boleh kita coba untuk pengalaman kita dengan modal kecil dahulu. Kalau modal besar lebih berbahaya. Jadi keputusan balik lagi dari diri kita sendiri, ke kontrolnya diri kita sendiri, itu yang lebih utama. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita udah tahu resikonya. Kayak gitu sih. Don't be greedy gitu ya. Jangan rakus-rakus dulu. Kalau misalkan kalian belum tahu ini sebenarnya itu bener atau enggak gitu. Iya, betul. Fundamentalnya, terus misalkan dari analitiknya kayak gimana gitu ya. Oke, setuju banget. Nah, aku tadi kan kita bahas tentang FOMO. Sebenarnya nih FOMO ini tuh triggernya nih, itu juga karena ekosistem blockchain dan kripto yang berprogres kah? Sekarang kan udah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Blockchain dan kripto orang-orang kalau denger udah gue mau berinvestasi nih di aset digital gitu. Itu tuh ketika orang FOMO itu apakah mereka ngelihat ini sebagai opportunity untuk investasi aset masa depan mereka atau gimana sih? Kak Yoga, mungkin Kak Yoga dulu yang jawab nih. Ya itu termasuk opportunity ya. Karena memang dunia investasi itu ya memang sangat penting. Kalau kita tidak siapkan aset masa depan, yaitu ya kita malah balik lagi. Malah diri kita malah kerugian lah gitu. Karena kita ketinggalan gitu. Di saat ada momentum seperti blockchain, kripto, NFT ataupun metaverse, nah kita terjun aja, coba aja di dunia itu. Karena pasti semuanya akan kripto pada waktunya. Kripto pada waktunya, kripto pada waktunya. Ya, jadi ini keputusan sangat penting ya buat kaum milenial ataupun yang para muda-muda nih yang memang mengenal dunia investasi ya. Lebih baik belajar aja dulu. Belajar tentang investasi ataupun blockchain karena memang perkembangan teknologi ini sangat signifikan untuk jangka panjang. Ini peluang buat kita sebagai anak muda, yuk sama-sama bangkit untuk hebat untuk aset di masa depan. Baiknya kayak gitu. Baiknya kayak gitu ya Kak Yoga. Nah, kalau dari Mas Agus sendiri gimana nih? Tadi kan kayak apakah bener nih FOMO ini karena perkembangan ekosistem blockchain dan kripto yang berprogres kah atau gimana nih Mas Agus nih? Kalau saya melihat ya, nilai investasi pada dunia kripto akan semakin terus meningkat. Itu karena semakin sadar banyak manusia atau banyak orang yang mulai sadar melihat peluang investasi di kripto itu bukan karena ngelihat ini bakal harganya sekian gitu. Sebenarnya ya itu masih ngasal juga kalau cuma begitu ya. Tapi sebenarnya keyakinan kita untuk berinvestasi di dunia kripto sebenarnya harus mulai dari pemahaman bahwa blockchain itu sangat penting bagi kehidupan manusia di masa depan gitu ya. Karena saya dulu melihat Bitcoin dan tertarik ke dunia Bitcoin, bahkan saya nggak punya background tentang ekonomi, akuntansi atau lainnya. Saya tertariknya bahwa blockchain mampu menjaga kualitas hak independen, hak intelektual kita gitu di digital, menjaga originalitas. Karena kan internet itu membawa dampak positif dan negatif ya. Positifnya birokrasi yang tadinya panjang dipangkas oleh internet sehingga industri tumbuhnya jauh lebih cepat. Cepat banget. Dan kita bisa kirim email kalau dulu kan masih pakai pos dulu apa lama gitu kan. Dengan internet dia bisa cepat. Tapi jeleknya kita ngupload apapun di situ menjadi tidak memiliki nilai karena total supply-nya dia menjadi tidak terbatas. Ya, misalkan saya kirim gambar kan, dia tidak berpindah, dia membelah diri itu, ya kan, di saya tetap ada license-nya gitu nggak ya, ada. Mas. Yang sesuatu yang tidak memiliki total supply artinya dia tidak akan pernah punya nilai. Kita bisa ngambil gambar orang, kita bisa ngambil quote orang, pakai di status kita gitu kan, dengerin lagu orang. Sebenarnya itu udah jadi pencuri berjamaah aja itu. Kalau secara ininya ya, bener nggak? Itu kan karena kan imajinasi orang itu ada nilainya sebenarnya. Cuman karena ini dimudahkan oleh internet itu menjadi seperti itu. Gitu. Nah, menurut saya, kenapa berinvestasi di kripto itu? Karena blockchain-nya itu tadi. Industri blockchain ini akan menyelesaikan banyak hal, termasuk masalah itu tadi. Transparansi gitu ya. Bayangin kalau kesehatan, di dunia kesehatan pakai blockchain gitu kan. Semua data kesehatan kita nggak mungkin miss. Kita misalkan berobat di Bandung, terus besoknya berobat di Jakarta, itu catatannya ada gitu ya di dalam blockchain, sehingga analisisnya dan pemberian obatnya jauh akan lebih tercatat gitu. Lebih bagus lah gitu kan, karena dokternya menganalisisnya nyambung gitu ya. Belum lagi masalah
korupsi gitu ya. Kalau pakai blockchain kan, ayo lo mau kemana? Transparansinya Iya jelas. dong, kita mungkin nggak perlu lagi badan pengawas dan yang lainnya karena masyarakat menjadi pengawasnya langsung. Oke. Itu sih. Jadi menurut saya nilai investasi di dalam kripto itu kan semakin meningkat. Triggernya memang pasti ya. Bukan karena lihat Bitcoin nanti harganya sekian atau sekian. Ya itu kita harus lihat bahwa faktor itu kenapa sih bisa menjadi seperti Kayak itu. gitu. Ada teknologi blockchain, berarti Iya. kita harus dalaminnya tuh itu ke situ. Dan saya yakin memang blockchain akan banyak menyelesaikan masalah kita. Kemudian hari sehingga itu wajib berinvestasi di situ. Tapi ya kita tetap harus hati-hati dan melakukan riset secara mandiri. Iyalah, kayak salah satunya sekarang tuh udah banyak banget di internet kayak, wah ini AI untuk ini, AI untuk ini, gitu kan Mas? Kayak banyak Semua banget. akan AI gitu. AI pada waktunya, gitu kalau tadi doang. kripto pada waktunya semua akan AI pada waktunya. Oke, nah tadi kan triggernya berarti karena ditarik ke belakang ternyata blockchain itu punya potensi yang lebih besar ke gila. depannya, lebih gede banget potensinya gitu. Mungkin bahkan bisa lebih melampaui internet ya Mas Agus ya? Iya. Oke, nah tapi aku mau nanya nih, aku jadi kepo. Kalau dari Mas Agus sendiri, dulu pertama kali mengenal blockchain dan kripto, apakah karena tertarik sama opportunity-nya juga? Atau kegocek juga nih sama FOMO awalnya? Nah ini kan nyambung ya sama pembahasan kita. Pasti awalnya karena sesuatu yang di FOMO. Berita yang kita anggap sesuatu yang apaan sih nih kok kita ketinggalan atau gimana gitu, pengen melakukan itu gitu. Tapi saya melakukan riset, menganalisis gitu kan, ini apaan Bitcoin, saya baca white papernya gitu kan, saya baca jurnal-jurnalnya gitu kan. Akhirnya saya melihat sesuatu yang lain di situ, yaitu blockchain-nya, bukan Bitcoin-nya. Itu tadi saya bilang, saya melihat blockchain-nya ini. Kalau Bitcoin itu kan salah satu produk yang dibangun di atas jaringan blockchain gitu kan. Kalau blockchain ini mah sistemnya yang bisa nanti digunakan untuk banyak hal. Nah saya tak tahu Bitcoin ini kan awalnya tahunya kan, kalau saya kan dulu main musik dapat pesanan aransemen dari luar negeri gitu kan. Ada salah satu kliennya itu bayarnya, saya kirimnya pakai Bitcoin lah. Oh, I see. Katanya gitu. Biayanya biar rendah katanya dan cepat juga kata dia. Apaan sih Bitcoin, saya bilang. Itu di Indonesia ada, namanya bitcoin.co.id. Ini kan, sebelum Indodax kan bitcoin.co.id dulu. Nah, saya udah punya akun bitcoin.co.id itu ya udah dari dulu gitu. Nah, saya taunya itu seperti PayPal awalnya. Dapat 3 Bitcoin, 4 Bitcoin saya jualin tuh ke rupiah. Ya belum ngerti juga, sampai setahun 98 Bitcoin ada tuh saya jualin. Oke. Kemudian di tahun berapa ya, tahun 2017 kalau nggak salah, Bitcoin mulai terbang. Di situ saya baru menyesal ya kan. Tapi nggak kena FOMO juga gitu ya. Tapi saya ingin mempelajari ini jauh lebih dalam. Gitu. Itu sih. Awalnya memang dari itu sendiri ya tadi ya masih aransemen musik itu ya dibayarnya pakai Bitcoin. Jadi sebenarnya hidayah anugerah yang datang begini. Ya. Orang Rusia dulu nggak. Oh gitu, oke. Nah kalau Kak Yoga gimana nih, Kak Yoga awalnya nih? Mulai blockchain dan kripto ini? Kalau untuk pertama-tama sih jujur saya angkatan corona sih. Terbawa FOMO juga. Karena memang saya penasaran, pertama kan memang di saham ya. Ngeliat berita tentang kripto, aset digital, koin gitu. Lebih penasaran kan. Akhirnya saya terjun tuh di dunia kripto. Dan di dunia kripto itu ternyata ya aset koin yang disertai blockchain itu sendiri kan. Nah dari blockchain ini seperti kita tahu ya teknologinya sangat bagus lah ya. Contoh bisa transparasi gitu kan, terus bisa transfer USDT ke mancanegara cepat, efektif gitu kan dengan biayanya rendah dari RC atau BEP gitu kan, banyak. Dan ya sebenarnya sih untuk terjun di kripto ini jujur FOMO banget karena memang ikut-ikutan teman-teman pada angkatan corona tuh pada antusias sangat besar gitu. Apalagi kalau kita record dari data 2020 hingga 2021, itu investor kripto tuh membludak banget. Seperti kita tahu kan, dari dulu awal Indodax itu sekitar member 3 jutaan hingga sekarang 5,7 jutaan. Itu sangat antusiasnya sangat besar banget. Nah, dari situlah saya terjun dan saya mulai berinvestasi sejak dini dan untuk lebih mengetahui aset kripto jangka panjang itu bagus Pak, enggak gitu sih.
Dan pastinya belajar setiap hari kayak Terus, gue bilang selalu kan, belajar walaupun tiap hari. awalnya FOMO tapi tetap terus update Update. tentang kripto ini gitu kan kayak Yoga. Iya betul. Oke, tadi kan udah dijabarin tuh FOMO itu gini, dampak negatifnya gini, dampak pokoknya banyak banget dampak terhadap FOMO apalagi di market kripto ini kan. Tapi sebenarnya Mas Agus dan Kak Yoga ada nggak sih dampak positifnya dari FOMO ini? Pasti ada lah ya. Tadi kan Kak Yoga juga Ada. cerita awalnya FOMO tapi ternyata karena terus belajar jadinya bisa ikutan trading juga. Iya, Nah, betul. gimana nih? Mungkin dari Kak Yoga dulu deh yang mau jawab nih. Dampak positif ya kita bisa mengenal lebih jauh ya tentang investasi dan keuangan. Oke. Dan tentunya kalau dampak negatifnya cuma satu aja sih FOMO, yaitu kita ikut-ikutan tanpa didasari oleh pengetahuan. Kalau FOMO dampak baik, kita ya bisa dapat yang sebenarnya kita nggak tahu di dunia investasi jadi tahu gitu kan. Yang sebenarnya kita nggak tahu, nggak ada teman relasi, dan akhirnya kita gabung komunitas, kita dapat informasinya gitu kan. Jadi tetap aja growth terkait dengan teknologi saat ini, dan FOMO adalah lebih tepat baiknya lah kalau kita berkembang dengan teknologi untuk jangka panjang. Oke. Gitu. Oke, kalau untuk Mas Agus nih pertanyaannya jadi tambahan nih. Tadi kan dampak baiknya plus sekarang gimana caranya cara atau tipsnya untuk membedakan FOMO dan up to date dalam pasar kripto khususnya untuk Gen Z dan millennials nih. Jadi nanti pertanyaannya Tips juga ya. buat Kak Yoga. Tipsnya sih ya untuk melakukan ini kan research ya, research gitu. Dan sekarang tuh sebenarnya nggak sulit untuk melakukan research di dunia kripto tuh sebenarnya jauh karena bisa lebih detail. Kalau kita main saham, main forex, Anda tidak bisa masuk ke dalam data yang sebenarnya, hanya data yang dikasih di media atau di berita atau di website. Kalau di blockchain kita bisa meriset sebuah project itu sampai ke dalam. Total supply-nya berapa, foundernya itu siapa, likuiditasnya sebenarnya ada berapa, gitu kan. Likuiditasnya dikunci atau tidak, gitu ya. Sebenarnya untuk melakukan riset itu bisa jauh lebih detail. Dan pengetahuan untuk itu juga banyak di internet. Tinggal kitanya mau apa enggak, gitu ya. Jadi FOMO itu tidak akan menjadi sesuatu yang merugikan. Merugikan orang kalau orang yang mendapat berita tentang FOMO tersebut memiliki pikiran yang hati-hati, gitu ya. Tidak serakah juga, gitu ya. Karena banyak juga misalkan begini, orang-orang yang nggak ngerti, ada yang buka penitipan trading, sekarang banyak ya kasus begitu, penipuan. Dan ini juga jadi himbauan juga dari saya, kalau mau terjun ke dunia kripto, investasi atau trading, jangan pernah menitipkan aset Anda kepada orang lain ya. Karena fungsinya di kripto itu, ya kita justru mengelola semua aset kekayaan kita itu secara pribadi, gitu ya. Tapi banyak juga orang-orang awam yang mendengar berita sepintas Bitcoin begini, lalu ada orang nawarin. Itu FOMO juga kan, gitu kan. Ikutan Bitcoin nanti naiknya sekian ratus %, ini tips sama saya, akhirnya dibawa kabur gitu kan. Nah sebenarnya itu tidak mungkin terjadi kalau kita selalu memiliki kewaspadaan, ya, rasa hati-hati dan keingintahuan gitu. Itu aja sih. Dan melakukan research di zaman sekarang itu nggak sulit kok sebenarnya, gitu ya. Mau generasi old, generasi muda ya bisa sekarang pada main Facebook, main apa dan gabung komunitas juga sih buat diskusi. Iya, ya, contohnya diskusi. Cryptois ini. Ya. Intinya hati-hati juga, terus harus be smart juga ya, Mas. Harus kenal dulu sama apa yang mau kita investasiin. Betul. Nah, sekarang terakhir juga buat Kak Yoga, gimana cara atau tipsnya nih? Tadi kan Mas Agus sudah ngasih tips untuk membedakan FOMO dan up to date dalam pasar kripto khususnya untuk Gen Z dan millennials. Oke, kalau untuk Gen Z dan milenial, kita ya sebenarnya kita riset dulu, bener kata Mas Agus ini kan. Baik lagi tentang mindset, teman-teman terjun di dunia investasi atau kripto gitu kan. Mau belajar atau mau main-main. Kalau kita mau belajar ya berarti kita tetap fokus untuk edukasi yang kita pelajari. Seperti gabung komunitas, seperti followers, seperti akun tentang financial market, tentang edukasi lah pokoknya, Pak. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Mau belajar pengen lagi gitu aja sih. Jadi yang penting kalau mau belajar ya udah lebih dalam lagi belajarnya. Jangan cuman iseng doang ikut-ikutan, terkena mental akhirnya udahan. Itu lebih bahaya. Jadi ya itu balik lagi belajar gitu. Tanpa ada kata stop.
Oke, intinya nih untuk terkait FOMO ini dari Mas Agus dan Kak Yoga nih kalau yang aku rangkum gitu ya, intinya kecemasan timbul karena ketidakpercayaan awalnya. Jadi bangun kepercayaan dulu sama diri sendiri, terus jangan mudah putus asa untuk belajar gitu ya. Betul. Nah, ketika untuk teman-teman Indodax, ketika ingin mengambil keputusan dalam kripto, lakukan riset mandiri, kuasai fundamental juga analitikal karena investasi bukan cuma perihal modal, tapi kiat menuju profitnya. Gitu kalau menurut aku. Oke, thank you so much. Keren nggak closing statement aku? Keren. Oke, kalau gitu di pembahasan kita isinya tuh kalau kata Gen Z, tadi kan kita bahas Gen Z sama millennials, isinya daging semua gitu. Karena ada Mas Agus dari Cryptoist di sini Kak Yoga. Sama Kak Yoga juga tentunya. Oke, thank you so much Mas Agus udah datang jauh-jauh dari Bandung loh Kak Yoga. Bandung. Wah. Keren Sukses banget. Kumaha Sami damang. atuh. Sami atuh ini bertigaan Sunda. Semua. Sudah juga. Wah, kebetulan. Oke, thank you sekali lagi Mas Agus sudah menyempatkan sama-sama. waktunya untuk berbagi edukasi, menambah value dari teman-teman Indodax semua. Thank you juga Kak Yoga udah selalu nemenin VI di sini. Oke, semoga jawaban tadi dapat menambah value dari teman-teman Indodax. Jangan lupa untuk teman-teman Indodax juga gabung ke Telegramnya Indodax dan follow semua sosial medianya Indodax. Kalau gitu, Faisenia sign out. Kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau di sini tak kenal maka Tak cuan. tak cuan. Oke, goodbye FOMO and hello JOMO. Bye.